Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat juga jumpa dengan Bincang Asa. Alhamdulillah kali ini saya ada teman dari peneliti di BRIN, gitu, peneliti muda. Menarik ini. Beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang persoalan yang sedang dia konsen, yaitu persoalan lingkungan. Namanya Hasan. Bagaimana Hasan? Sehat kan? Alhamdulillah sehat-sehat, dan ya seperti biasa kita sebagai newcomer lah di kita baru meriset di dunia terkait dengan isu lingkungan, meskipun kita memang masih belum banyak yang kita coba teliti, tapi ya ini sangat isu terkait lingkungan di Indonesia memang ternyata sangat kompleks, sehingga saya pikir ini penting untuk kita obrolkan. Mungkin boleh tahu sekarang yang sedang diteliti apa tentang lingkungan itu, San? Ya, terakhir itu saya riset terkait dengan ini, bagaimana program ini. Jadi pemerintah ada sebuah program namanya Kampung Iklim, gitu ya. Jadi kebetulan saya riset di Ciamis, gitu ya. Coba sebelum lebih jauh, yang dimaksud dengan Kampung Iklim itu seperti apa itu? Ya, jadi Kampung Iklim itu adalah sebuah upaya itu. Jadi karena Indonesia sudah meratifikasi protokol terkait dengan iklim, ya, jadi pengurangan emisi itu kan terkait dengan gas rumah kaca, di mana ketika upaya sendiri itu target pemerintah itu 26%, tapi ketika itu ada upaya jadi semacam bantuan dari global, itu bisa mencapai 41%. Yang 26%, 40% itu pengertiannya itu adalah penurunan tingkat emisi karbon yang bisa diturunkan baik dengan upaya sendiri oleh elemen pemerintah dan seluruh masyarakat, maupun ada bantuan dari global, jadi bantuan dari donor misalkan, atau nanti kemudian ada mekanisme perdagangan karbon yang kemudian bisa upaya-upaya yang kita lakukan bisa kita nanti ada semacam trading jual beli terkait karbon yang sudah kita kita serap itu nanti ada di perdagangan internasional, dan itu sudah berjalan. Nah, salah satu wujudnya itu adalah program Kampung Iklim. Jadi di seluruh Indonesia itu sudah ada 2000-an lebih itu yang sudah kampung itu skup desa gitu ya. Nah, kampung itu yang paling kecil itu lingkup kalau nggak salah lingkup dusun kayak RW itu. Nah, ya, jadi ketika semakin kecil kan semakin mudah dikontrol, sehingga yang diukur kemudian adalah bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengupayakan bentuk-bentuk penurunan emisi lewat berbagai langkah, misalkan pemilahan sampah, terus penanaman penghijauan, terus upaya-upaya misalkan pertanian organik, itu adalah salah satu wujud dari upaya dari program Kampung Iklim tadi. Dan ternyata ini memiliki multiplier effect yang sangat besar, gitu ya. Dan jadi secara ekonomi ternyata ini meningkatkan perekonomian di tingkat masyarakat desa, dan secara lingkungan juga sangat meningkatkan karena efek apa itu? Dari itu tadi, jadi perbaikan lingkungan, iklim jadi lebih baik gitu. Betul. Jadi misalkan terkait dengan pertanian, yang coba diusahakan adalah model-model pertanian organik, gitu kan. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi input dari luar, input yang sifatnya bahan-bahan kimiawi itu kan, yang itu tentu diproduksi dengan mengeluarkan karbon. Nah, itu sehingga
eh, produk-produk pertanian yang kemudian sangat organik, yang sangat ini mendukung perbaikan kualitas lingkungan, baik tanah, air maupun udara yang ada di sekitar situ. Sehingga apa, sekarang sendiri kan sudah ada tren gitu ya, tren untuk kembali ke alam, maksudnya ke organik gitu kan. Dan karena tingkat karena organik itu sangat diminati oleh sekarang mungkin yang baru ini ya, kalangan menengah atas gitu ya, itu kan harganya itu mahal gitu kan, sehingga market dari itu sangat kemudian masyarakat eh, sudah memiliki market yang pembelinya udah jelas gitu kan, dan trennya ternyata produk-produk organik kan lebih mahal dari produk-produk konvensional gitu kan. Oke, dari itu kan belum tuntas ya namanya penelitiannya gitu ya, atau Ya, sudah masih ada terus. hasil masih itu? Ya, sementara sudah ada, tapi intinya kita masih akan terus melakukan riset ke depan itu terkait itu. Berarti sebenarnya lebih ke kampung iklim itu ke arah lebih banyak ke pertanian gitu. Ya, pertanian yang artinya digerakkan secara komunitas gitu loh. Bukan kerangkanya individual gitu kan. Walaupun nanti yang pemodal gitu bukan gitu ya. Bukan apalagi korporasi gitu ya. Ini sangat komunal, sangat itu tadi, kalau kita diskusi masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang basisnya kekeluargaan, kemensaf. Nah, itu yang coba kita didorong lah, diberdayakan. Itu yang menjadi menarik. Itu sasaran penelitian di Jawa aja atau di seluruh Indonesia itu? Ya, sementara kita mencoba di Jawa, cuman ini sebenarnya program kan sudah menasional gitu ya. Cuma memang level dari jadi kampung iklim itu kan sendiri, kalau di pemerintah itu menggrading ada beberapa, jadi ada yang level pemula lah makanya, sampai yang utama atau yang melestari, yang kemudian dia sudah berdaya, sudah bisa berjalan dengan mandiri dan bahkan menggerakkan masyarakat, bahkan memberikan semacam dampak yang berkelanjutan, bahkan bisa menularkan ke kampung lain atau bahkan secara level yang lebih luas lah, seperti itu. Ini kalau target kedepannya bagaimana dari arah riset sekaligus tentu saja nanti akan dijadikan bahan kebijakan untuk itu kan, untuk kampung iklim itu sebenarnya kedepannya bagaimana gitu? Apa kampung itu Gembah Ripah Loh Jinawi atau mungkin ada yang lebih luas lagi dari masalah ini? Ya tentu saja ini yang pembangunan sekarang adalah ada yang disebut kerangka global, SDGs gitu ya, Sustainable Development Goals itu kan ya, tentu beragam, banyak targetnya, pengentasan kemiskinan dan ya intinya bagaimana pembangunan itu berkelanjutan di tingkat masyarakat, itu baik dari sisi sosial itu pemberdayaannya terjadi, dari sisi ekonomi terangkat gitu kan, dan dari sisi lingkungan semakin lestari. Nah, itu yang artinya keseimbangan antara tiga hal ini tentu harus didorong, tidak hanya bagaimana kemudian itu menjadi gerakan nasional gitu ya, sehingga langkah awalnya memang melalui tahapnya di tingkat kampung. Sebenarnya ini bukan hanya penelitian, itu sudah gerakan ya. Ya, artinya efeknya terhadap yang sudah dibaca dari efeknya terhadap ekonomi masyarakat desa bagaimana itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa yang gerakan-gerakan di tingkat masyarakat yang kemudian terberdayakan secara ekonomi ya dari aktivitas kampung iklim. Misalnya di daerah
yang saya teliti itu ada pemberdayaan Daerah mana itu? di Jawa Barat, di Ciamis. Ciamis itu. Jadi tidak hanya berbasis masyarakat, tapi ada berbasis gender misalkan. Kita spesifik juga melihat bagaimana aktivitas-aktivitas perempuan dalam memberdayakan ekonomi mereka. Jadi selama ini kan wanita atau perempuan itu sering dipandang sebagai ya mereka hanya beraktivitas di level domestik yang tidak produktif gitu ya. Nah, ternyata dengan kampung iklim ini justru ternyata mereka justru memiliki semangat yang lebih lebih menggairahkan, lebih bergairah dalam mendongkrak ekonomi di tingkat lokal, di tingkat desa. Atau bisa dikatakan bahwa dengan kampung iklim itu malah gerakan gender itu malah lebih terlihat gitu. Betul. Jadi secara itu tadi perempuan lah yang selama ini dianggap sebagai pihak yang selalu terpinggirkan justru terangkat dengan adanya program kampung iklim ini yang menjadi menarik seperti itu. Jadi karena program itu sendiri tidak hanya menyasar masyarakat secara umum, tapi gerakan yang berbasis gender pun diangkat. Jadi misalnya ada kelompok tani wanita misalkan, dan itu mereka sangat produktif dalam mengembangkan pertanian organik, khususnya organik yang karena yang didorong memang pertanian organik, dan mereka menjadi garda depan itu di tingkat desa dalam mengupayakan pertanian yang pengembangan ekonomi yang integratif gitu ya. Jadi ini penelitian sekaligus gerakannya itu kira-kira evaluasinya kapan itu akan dilakukan gitu? Ya kalau mungkin ada batas penelitian sama gerakannya itu kapan mungkin bisa dilihat keseluruhan hasilnya gitu? Ini bukan sebuah penelitian yang sifatnya ini ya, maksudnya bukan bagian dari program kita. Hanya melakukan survei evaluasi mandiri, tidak terkait dengan bagaimana program kampung iklim sendiri. Jadi kalau program kampung iklim sendiri kan ada semacam perencanaan, pelaksanaan, terus ada asesmen gitu ya. Mungkin kalau penelitian sebagai sebuah asesmen itu mungkin ada tersendiri di program kampung iklim itu sendiri. Tapi kalau kita sendiri kan memang kita melakukan riset dalam rangka melihat bagaimana sih efektivitas perjalanan kampung iklim itu sendiri di tingkat lokal tanpa terkait dengan program kampung iklim itu sendiri. Jadi kalau dari kampung iklim sendiri ada sistem yang sifatnya periodik tadi, ada asesmen yang dilakukan baik ke program secara general maupun ke penyelenggara kampung iklim sendiri untuk menilai tingkat kemandirian mereka, kemandirian otonomi mereka. Saya kepingin mendengarkan ini nanti rumusan-rumusan dari penelitian sekaligus gerakannya itu poin-poin apa yang nanti akan disimpulkan atau dirumuskan dari penelitian dan gerakan ini? Ya, kalau kampung iklim ya seperti tadi di awal saya sampaikan, itu sebuah upaya untuk menurunkan emisi karbon itu kan secara general seperti itu. Ya itu coba diturunkan di level grassroots. Nah, kita ada semacam asesmen secara global itu, jadi pengukuran karbon namanya. Jadi karbon itu kalau kita berpikir mungkin sesuatu yang abstrak gitu. Itu standar internasional atau hanya standar nasional gitu pengukuran itu? Internasional. Iya, jadi seberapa besar serapan karbon yang berhasil diserap dari upaya dalam bentuk program kampung iklim itu tadi, yang kemudian nanti akan diakumulasi secara nasional gitu ya. Dalam perjalanan penelitian dan gerakan ini sudah berlangsung berapa waktu ini?
sebagai sebuah program gitu ya, bukan dalam kerangka penelitian itu sendiri ya. Itu ini artinya ada mekanisme sendiri yang dalam mengukur itu gitu, yang itu akan dievaluasi setiap tahun gitu. Setiap tahun dievaluasi. Nah, itu memang multi stakeholder yang akan terlibat di situ, khususnya di level pemerintah daerah itu mereka dinas-dinas itu banyak sekali yang terlibat di program ini, yang itu penentuannya itu nanti itu di bawah koordinasi di level nasional, memang di bawah kementerian, kalau kemarin itu lingkungan hidup dan kehutanan gitu ya, yang akan menilai seberapa besar yang kemudian dapat diraih dari program kampung iklim itu sendiri, yang kemudian diakumulasi di level nasional, yang kemudian di itu sebagai capaian dalam bentuk itu tadi serapan emisi karbon yang berhasil dicapai oleh pemerintah. Jadi angka-angkanya ada, saya sendiri kurang ini ya, tapi per tahun itu ada hasil capaian-capaian dari program itu sendiri secara nasional. Oke. Tentu saja ini menarik ya, Saya kira memang kita butuh nanti detail angka-angkanya, karena yang namanya penelitian kemudian gerakan butuh evaluasi dari capaian, kemudian kita melakukan gerakan yang lebih baik. Saya kira itu, makasih ya. Nanti kita bisa berdiskusi dengan hasil riset sekaligus gerakan Hasan terhadap masyarakat di Ciamis gitu ya. Saya kira suatu hal yang memang harus dimengerti oleh masyarakat. Ternyata terkait dengan persoalan itu juga harus dihembuskan pula di masyarakat desa. Terima kasih saudara-saudara kalian dan teman kita Hasan yang telah memberikan suatu pikiran dan diskusi tentang lingkungan. Oke, makasih Hasan. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.